Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walaupun cuaca lagi nggak menentu, pancaroba dan sebagainya. Potensi tinggi untuk pilek, flu, suara saya juga kayaknya bindeng kayak ikan ya. Jadi semoga teman-teman sehat, bisa memenuhi asupan gizi, nutrisi dan sebagainya. Dan tentunya salah satunya asupan untuk menjaga demokrasi dan nilai hak asasi manusia yang terus perlu kita rawat dan perlu kita jaga di Indonesia ini, salah satunya dengan kegiatan yang dihadirkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, yakni Suara MKMK. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, buat yang mungkin bertanya-tanya MKMK apa? Apakah Mahkamah Konstitusi diulang 2 kali ya kan? Apakah Mahkamah Konstitusi itu udah mencari keadilan luar biasa? Perlu di-spill gak nih orang yang ngomong siapa? Gak perlu ya. Atau ya karena Mahkamah Konstitusi udah sekarang urusan keluarga doang ya kan, karena Ketua Mahkamah Konstitusi dia iparan ternyata sama presiden kita gitu. Jadi apa itu MKMK? Tapi ternyata MKMK itu adalah satu konsep yang dibuat oleh Kontras dalam rangka merebut kembali sebenarnya ruang kebebasan sipil kita, ruang bersuara kita, dengan tagar atau tagline dan konsep yakni merawat kebebasan, menolak kekerasan. Untuk itu kalau mau kita saling menyemangati diri satu sama lain, kalau saya ngomong MKMK, teman-teman jawab dengan lebih keras, suara kita. Siap? MKMK? Suara kita. MKMK? Suara kita. MKMK? Suara kita. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, langsung aja kita mulai rangkaian pertama dari kegiatan ini, ya kurang lebih akan berlangsung selama 1,5 sampai 2 jam ke depan. Pertama kita akan mendengarkan refleksi mengenai betapa bahwa kondisi hari ini, kondisi demokrasi dan HAM, serta kondisi ruang untuk kita bersuara, berekspresi dan sebagainya ternyata yang sangat terbatas ini. Kalau teman-teman nge-tweet, bikin konten di medsos, di TikTok dan sebagainya juga kadang ada aja buzzer yang coba-coba nyamperin, atau bahkan pada masanya di tahun lalu ada polisi virtual yang juga nge-DM kita dan lain-lain. Dan itu juga bukti atau contoh dari kekerasan yang menimpa rekan-rekan kita di masa lalu, mahasiswa-mahasiswa, warga di masa lalu yang juga kritis, yang sayangnya harus menjadi korban, menjadi martir dari banyaknya peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya adalah tragedi Semanggi 1 yang baru kita peringati di sekitar 3 hari lalu ya, di 13 November 98. Di tahun ini masuk ke tahun ke-24, dan kita kehadiran salah satu mahasiswa dari kampus yang biasanya jadi rumah bagi gerakan mahasiswa dan gerakan warga untuk bisa berkoordinasi, berkonsolidasi, saling bersolidaritas untuk menampung rekan-rekan yang butuh tempat, butuh cara untuk mengobati dan sebagainya, dan bersiasat untuk bisa menggulirkan kembali aspirasi-aspirasinya, yakni dari kampus Atmajaya yang terletak di Bilangan Semanggi. Langsung saja kita panggil Exaudio untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan buat Exaudio. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Exaudio. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Kontras dan seluruh teman-teman yang telah mempersiapkan sehingga bisa terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kami bisa diundang menjadi bagian perjuangan kita bersama pada hari ini. Sebelumnya, coba boleh kita utarakan tagline kita sekali lagi. MKMK? Suara kita. MKMK? Suara kita. MKMK? Suara kita. Terima kasih teman-teman. Pada hari ini saya diminta untuk merefleksikan terkait dengan tragedi Semanggi 1. Awalnya saya mengetahui tragedi ini ketika saya berusia mungkin sekitar 16 atau 17 tahun, ketika saya masih SMA. Kemudian saya memasuki kuliah, saya berkuliah di Atmajaya yang merupakan
lokusnya kejadian pada tahun 98. Sebenarnya ada 2 kejadian di Semanggi. Yang pertama itu adalah November 98, yaitu tragedi Semanggi 1. Yang kedua adalah tragedi Semanggi 2, September 99. Lokasinya memang tidak jauh berbeda. November 98 atau tragedi Semanggi itu lokasinya di dalam kampus kami, di taman. Kemudian September 99 itu lokasi di sekitar samping kampus Atmajaya. Jadi kalau teman-teman lewat Sudirman, di samping Atmajaya itu ada semacam parkir umum. Di depan parkir itulah lokasi tertembaknya salah satu korbannya mungkin Yap Yunhap dari UI, anak UI. Kemudian pertama kali saya ini ya biasalah, saya masuk kuliah, didoktrin sama senior-senior sebagai seorang anak hukum, tentunya harus menegakkan hukum dan keadilan. Karena nafas perjuangan hukum adalah keadilan. Doktrin yang mulai masuk dari senior-senior sehingga dapat saya serap dan dapat saya rendungi. Namun semakin ke sini, ujungnya malah semakin ke sana. Ketika saya selesai, atau saya juga menyebutnya bingung ya, acara atau kegiatan, ketika saya selesai melaksanakan suatu kegiatan, pertama itu adalah saya di November 2020. Itu peringatan tragedi Semanggi yang ke-23 berarti. Semanggi 1 yang ke-23 tahun. Tahun pertama saya selesai yang ada dalam benak saya adalah semoga tahun depan gua nggak bikin acara ini lagi. Atau gua nggak perlu turun ke lapangan, turun ke jalan untuk menyuarakan hal ini lagi. Kenapa? Karena yang ada di benak saya adalah setiap disuarakan, saya selalu berharap pemerintah dapat memberikan keadilan, pemerintah dapat mengadili para pelanggar HAM yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun 98. Namun nyatanya di tahun pertama setelah saya selesai membuat serangkaian kegiatan, yang ada di pikiran saya itu, namun ternyata di tahun kedua saya juga harus menyiapkan kegiatan itu lagi. Dan terakhir ini adalah tahun ketiga saya menyiapkan semacam peringatan atau meningkatkan awareness bahwa ada loh satu kejahatan berat yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Sampai menyentuh usianya 24 tahun. Itu Semanggi 1. Semanggi 2 pada September 99, cuman beda selang setahun, bulan lalu menginjakan umur yang ke-23 tahun. Yang menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah, mau sampai kapan? Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan di benak kita, di refleksi kita semua, mau sampai kapan? Sedikit mungkin perjalanan tentang tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pada tahun lalu kami juga bersama Kontras dan juga abang-abang dan kakak dari LBH Jakarta memperjuangkan terhadap tuntutan kami, yaitu yang kami tuntut adalah perkataan Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR Januari 2020. Dia mengatakan bahwa Semanggi 1, Semanggi 2 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian perkataan itu digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di PT UN Jakarta, kami masih melihat keadilan. Bahwa di PT UN Jakarta dalam putusannya menyampaikan bahwa Jaksa Agung telah melakukan perbuatan hukum. Namun tanpa rasa malu, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan bagaimana nasib keluarga korban, Bu Sumarsi, Pak Widodo, dan lain-lainnya yang setiap Kamis berada di seberang istana, tanpa malu, Jaksa Agung melakukan banding. Tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, keadilan itu sirna teman-teman. Pun ketika dilakukan lagi kasasi di Mahkamah Agung, keadilan betul-betul hilang. Ditambah lagi, yang tambah runyamnya, yang ibarat kata mungkin sudah jatuh, ditimba tangga,
kejatuhan pohon bertubi-tubi yang harus dirasakan oleh keluarga korban, yaitu adalah ketika Agustus kemarin, ketika di dalam pidatonya di gedung DPR, Jokowi dengan bangganya memperkenalkan sebuah Kepres 17 tahun 2022. Kepres itu memuat tentang penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial. Kalau mungkin teman-teman yang saya tidak bermaksud untuk menggurui atau saya tidak maksud untuk mengajari, mungkin saya boleh memberikan sekilas. Penyelesaian HAM secara non-yudisial itu adalah artinya penyelesaian HAM tidak ditempuh secara jalur hukum. Seharusnya apabila ada pelanggaran HAM berat, kita sudah memiliki mekanismenya melalui Undang-Undang Pengadilan HAM 26 tahun 2000, di situ sudah dibuat, seharusnya mekanisme itulah yang dijalankan. Tetapi entah dari mana asalnya, entah dari mana pikirannya, entah dari mana idenya, pemerintah saat ini mengeluarkan Kepres 17 tahun 2022 yaitu tentang penyelesaian secara non-yudisial. Apakah ini yang diinginkan keluarga korban? Tentu tidak. Bu Sumarsi sering berkata, dia tidak butuh itu yang namanya rehabilitasi dan lain sebagainya. Bu Sumarsi selalu berkata dia tidak butuh uang segala macam. Dia cuma butuh tahu siapa pembunuh anaknya. Bertahun-tahun, beratus-ratus kamisan sudah ia lalui di depan istana. Dia berdiri di depan istana, memegang payung hitam dengan baju hitam. Yang ada di benaknya cuma satu. Siapa pembunuh anak saya? Teman-teman bisa bayangkan sendiri. 24 tahun ia menunggu untuk mencari jawaban siapa pembunuh anaknya. Inilah yang kemudian menjadi refleksi untuk kita semua. Kenapa kita harus bergerak? Kenapa kita harus melawan? Kenapa kita harus mendukung? Kenapa kita harus berdiri di belakang keluarga korban, teman-teman? Jawabannya hanya satu. Kita tidak boleh mewarisi hal buruk ini. Di dalam salah satu lirik Seringai dia pernah disebutkan, kalau kita mendiamkan anak kita berikutnya. Itulah yang terjadi saat ini. Kalau kita diamkan perilaku pemerintah, kalau kita diamkan kesewenangan pemerintah, anak kita berikutnya. Mungkin orang-orang tua kita dulu yang memperjuangkan reformasi, memperjuangkan adanya perubahan dari sistem otoriter, dari orde baru yang kelam. Abang-abang kita, pendahulu-pendahulu kita, dia mendapatkan kekerasan atau represivitas oleh aparat. 24 tahun kemudian, ketika kita berdiri di depan istana, ketika kita berdiri di depan gedung DPR, ketika kita berdiri dengan keresahan kita, apa yang kita dapatkan saat ini, teman-teman? Kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kalau kita tetap diamkan ini, anak kita berikutnya, cucu kita berikutnya, mau sampai kapan bangsa ini dibelenggu oleh hal-hal buruk seperti ini? Teman-teman bisa lihat kalau turun ke jalan, mungkin hanya dengan masa 20 orang, 25 orang, ketika kita menuju masa aksi, misalkan kita mau aksi di DPR atau kita mau aksi di istana, lalu tiba-tiba dihadang oleh bapak-bapak berseragam, nggak dibolehin melintas, tidak boleh mendekat ke titik aksi dengan sebagai macam alasan yang selalu ia buat. Kami 2 kali demo, kami 2 kali ingin melakukan aksi di depan istana. September kemarin ketika peringatan tragedi Semanggi II, kami ditahan di Patung Kuda dengan alasan adanya kegiatan persiapan untuk hari ulang tahun TNI.
yang jatuh pada 5 Oktober? Tentu itu pertanyaan buat kita, bukan? Mereka dengan seragamnya, dengan bangganya, selalu berkata kami melakukan tugas kemanusiaan. Lantas yang mereka pikir, yang ada di pikiran mereka apa? Kita berdiri di situ apa kalau bukan untuk memperjuangkan kemanusiaan? Tetapi lagi dan lagi, perjuangan kemanusiaan itu harus digembosi, harus ditahan. Kita tidak boleh melintas, kita tidak boleh mendekati titik aksi. Pun ketika kami melakukan aksi pada Senin kemarin, kami dihadang di depan patung kuda, kami tidak boleh mendekat. Waktu itu titik aksi kami adalah di Menko Polhukam. Tapi lagi dan lagi teman-teman, kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi teman-teman, marilah kita terus melawan, marilah kita terus membuat diskusi atau ruang-ruang seperti ini supaya kita bisa atau kita dapat merubah bobroknya negeri ini. Kalau mungkin bagi mereka hukum itu selalu dikangkangi politik, mari kita ajarkan mereka apa yang sudah ditetapkan hukum terdahulu. Politiae legius non leges, politii adoptandae. Politik itu harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Jadi semoga api perlawanan itu tetap ada di teman-teman, dan kita terus memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang masyarakat, sebagai seseorang yang sadar pentingnya keadilan di negeri ini. Terima kasih teman-teman. MKMK. Oke, bagi yang buat yang lupa, gampang banget kalau ada teriakan MKMK silakan balas dengan suara kita. MKMK, MKMK, thank you banget Exaudio dari Atmajaya yang udah ngingetin kita akan berbagai hal pentingnya untuk menolak lupa, merawat ingatan, untuk menuntut keadilan atas berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalau tadi nyebut-nyebut soal non-yudisial, kenapa patut kita tolak? Simpelnya ya, karena dengan adanya non-yudisial yang untung emang yudi doang gitu. Karena kalau selain yudi ya sial ya kan, jadi makanya harus kita lawan karena berapa sih orang namanya yudi, jadi dikit banget, harusnya kan kita semua dijamin keberuntungannya ya oleh negara ini sesuai dengan konstitusi. Iya, lanjut aja kita ke refleksi berikutnya dari kawan yang punya kedekatan atau bersahabat dengan sosok Ade Armando ya. Yang mungkin teman-teman juga ngikuti kiprahnya di Cokro TV atau di berbagai media, suka berkomentar soal situasi sosial politik. Ya dia dengan berbagai inisiatifnya seperti blog politik pelajar dan berbagai partisipasinya dalam kegiatan anak muda, mahasiswa dan sebagainya, kerap ngomongin soal situasi politik, demokrasi dan HAM di Indonesia. Langsung kita sambut ke depan ada Del Pedro Marhaen dari blog politik pelajar. MKMK. MKMK. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Jadi saya diminta oleh teman-teman di Kontras untuk berbicara soal kekerasan aparat. Dibilangnya waktunya 10 menit. Kalau untuk soal ngata-ngatain aparat lebih dari 10 menit juga sanggup kita, Bang. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Del Pedro Marhaen, saya dari blog politik pelajar. Jadi sebenarnya walaupun kita punya banyak obrolan ataupun kritik gitu, ataupun bahkan mau ngata-ngatain aparat gitu, tapi saya sepanjang perjalanan dari Cawang ke sini, saya sampai nanya ke teman saya di motor, kira-kira nanti saya bicara apa ya, saya refleksi apa ya. Soalnya saya udah tahu gitu, pasti di benak teman-teman, di benak anak-anak muda yang seumuran saya, soal polisi itu pasti isinya adalah korup, pembunuh, kekerasan. Jadi saya mau merefleksikan apa lagi gitu. Walaupun sebenarnya banyak untuk kita jabarkan gitu. Makanya saya pikir bahwa hari ini gitu, daripada refleksinya justru lebih menarik adalah Fajar Merah. Jadi saya dari jalan, dari rumah ke sini berpikirnya justru sebenarnya apa yang mau saya sampaikan gitu, soal kekerasan polisi. Tapi di samping itu semua, kalau teman-teman pahami gitu atau mengikuti dari mulai soal kasus
Kanjuruhan, terus soal Teddy Minahasa, kekerasan di penggusuran, Wadas dan seterusnya. Polanya selalu sama gitu, selalu berulang. Aktornya juga sama, berulang. Tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan saya takut gitu, sampai kekhawatiran saya sama teman saya ketika di motor, kalau saya refleksikan, membicarakan seperti itu, saya takut dimarahin orang-orang yang ngedenger. Karena mereka udah tahu gitu. Kita semua udah tahu gitu. Bahwa polisi itu korup, pembunuh, dan kekerasan. Nah, tapi lebih jauh dari itunya lagi, kita masih berharap terhadap kepolisian. Apa yang bisa kita harapkan dari kepolisian? Kepolisian aja mau ketemu presiden harus beler dulu. Nyabu. Mau ketemu presiden, apalagi nanggapi laporan kita. Nah, jadi dari refleksi itu, saya melihat bahwa ada salah satu film dokumenter di Netflix, namanya Society. Jadi ada satu wilayah, anak-anak sekolah pergi ke satu daerah, tiba-tiba ada pohon tumbang, dia balik lagi ke kotanya. Ternyata pas dia balik ke kotanya, itu semuanya udah hilang, udah nggak ada apa-apa. Jadi yang tertinggal di kota itu cuma orang dalam bis. Lalu dibentuklah satu kehidupan, ada yang jadi masaknya, ada yang jadi apa. Ada orang yang dipercayai untuk menjaga keamanan gudang makanannya. Dipersenjatai dengan tongkat baseball. Kemudian apa? Bertindaknya sama, korup dan kekerasan. Artinya apa? Setiap manusia, setiap orang yang dipersenjatai dan diberi kewenangan akan selalu bertindak sewenangnya. Maka ia perlu dibatasi. Tapi apa hari ini polisi dibatasi? Mahfud MD aja nggak berani sama polisi. Seorang Menko Polhukam dikumpulin di istana juga apa hasilnya? 40 hari Kanjuruhan, terus kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Tapi yang perlu disoroti, kita tahulah, kita pasti paham bahwa soal akuntabilitas kita nggak percaya terhadap polisi. Tapi yang kita bikin kesel adalah dia udah bikin salah, ngomongnya ngeselin. Kalau teman-teman ingat, ada Kadif Humas Polda, Dedi, ketika peristiwa Kanjuruhan, dia bilang yang meninggal bukan kena gas air mata. Bayangin berapa keluarga korban yang sakit hati atas ucapan itu. Oke lah, sebatas dia untuk menindak tidak bisa, tapi untuk mengakui kesalahan masa juga nggak bisa. Jadi saya curiganya gitu, dalam setiap ucapannya gitu, mereka perlu dites urin semua. Saya khawatirnya mereka nyabu. Ini dugaan ya, jadi nggak bisa kena pencemaran nama baik. Saya menduga. Jadi tolong, selain untuk kunjungan presiden nanti polisi dipanggil presiden tes urin, setiap mau konferensi pers tolong dites urin. Dari setiap penjabarannya ngaco semua. Kita lihat soal peristiwa di Itaewon, Korea. Mengakui polisinya ada kesalahan mitigasi pengamanan. Di kita untuk ngomong gitu aja berat. Jadi kan sejauh nalar itu pun kita kecewa gitu. Tapi lagi-lagi kita bisa apa gitu. Mau ngapain gitu. Anak muda kayak kita mau ngapain juga gitu. Jadi saya menyambung obrolan Dio tadi. Pada peristiwa peringatan tragedi Semanggi 3 tahun yang lalu, saya ikut. Dan saya ngelihat Dio dan junior-juniornya melakukan hal yang sama. Jadi saya berpikir bahwa saya yang hanya merasakan 4 tahun, memikirkan itu melelahkan. Lalu bagaimana dengan orang terdekatnya, keluarganya, bapak ibunya yang harus menunggu 24 tahun. 24 tahun, itu anak kalau dari lahir udah gede udah bisa punya anak sekarang. Tapi harus menanti sampai 24 tahun. Bahkan sampai orang tua korbannya ada yang udah meninggal. Kan dari imajinasi itu artinya apa? Artinya yang terekam dalam memori kecil anak muda gitu. Bahwa kita itu dari peristiwa 2019, 2020, 2021, 2022 gitu. Selalu dipertontonkan oleh kekerasan. Setelah dipertontonkan oleh kekerasan,
ketika kita mau bertindak, kita terbatasi. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kata impunitas atau pembiaran, saya curiganya barangkali impunitas bukan terjadi karena semata-mata negara abai, tapi karena kita juga abai. Karena kita memperingati satu hal sebagai satu momentum aja. Yang penting dalam istilahnya bertindak aja. Tapi kita nggak bisa atau kita nggak punya satu gambaran untuk bagaimana melawan itu semua gitu, atau memperbaiki itu semua. Jadi makanya hari-hari ini gitu, saya cenderung lebih ke pesimis. Soal BBM, soal RKUHP, soal KPK. Toh kita selalu gagal. Muka kita berulang kali diludahi oleh pemerintah, oleh aparat dan seterusnya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa refleksi hari ini adalah bahwa saya meyakinkan gitu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah hanya ngeledekin pemerintah. Satu-satunya. Kita berharap terhadap satu institusi yang isinya orang saling bunuh satu sama lain, yang mereka menyelesaikan persoalan internal aja nggak bisa. Lantas kita mau berharap seperti apa? Gitu. Lalu kemudian selanjutnya, salah satu tajuk kampanye yang dibawa oleh Kontras, menolak kekerasan, merawat kebebasan. Dalam artian menolak kekerasan, merawat kebebasan, artinya tidak semata-mata kita hanya menolak kekerasan. Melainkan di situ adalah merawat kebebasan. Kenapa merawat kebebasan? Karena kita dalam melawan pun tidak bebas. Tidak bebas kita dalam melawan. Bahkan kita untuk melawan satu benda mati sekalipun kita harus mempertimbangkan A sampai Z-nya. Semisal kita mau lempar kencing kepada gedung pemerintahan, dianggap sebagai aksi kekerasan. Tapi negara merampas tanah, nangkepin mahasiswa. Emang pakai apa? Pakai kekerasan. Semata-mata kita hanya kepada benda mati. Maka dari itu merawat kebebasan penting. Artinya teman-teman bebas bertindak, melakukan hal apapun untuk menolak kekerasan. Salah satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh Kontras, yaitu menerbitkan satu zin, temanya adalah aparat lagi, aparat lagi. Teman-teman dapat berkontribusi terhadap zin itu dan juga dapat membacanya, mengedarkannya, menyebarluaskannya. Dalam zin itu kurang lebih mau berbicara soal 4 bulan terakhir kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Akan segera rilis di Kontras dan teman-teman bisa untuk menikmatinya. Nah kemudian selain itu teman-teman juga bisa melakukan kolaborasi agenda dengan Kontras melalui tajuk kampanye sama-sama kita suarakan bahwa MK adalah suara kita. Jadi kita bisa melakukan satu kegiatan, kalau misalnya teman-teman pusing atau bosen diskusi, ngobrol-ngobrol, enaknya musik tapi di tengah jalan gitu atau apa gitu. Itu agenda kolaborasi yang bisa dilakukan dalam rangka menolak kekerasan tersebut. Jadi mungkin poin yang bisa saya sampaikan terakhir adalah soal kekerasan ini. Setiap hari kita dipertontonkan oleh kematian 140 orang. Ini kalau dirangkum ya dari 2014 sampai sekarang. Pertama tragedi Bawaslu, terus kemudian reformasi di korupsi, terus soal KM 50, terus bicara soal Kanjuruhan, Bawaslu, pemilu. Itu belum termasuk soal kekerasan di Papua. Bayangkan sebanyak itu nyawa orang meninggal. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari mulai Listio, dari mulai Tito, sama aja gitu. Jadi kalau misalnya Gus Dur punya anekdot yang mengatakan bahwa polisi yang baik adalah Hugeng, polisi tidur dan patung polisi, anak muda seumuran kita nggak punya imajinasi soal polisi yang baik itu seperti apa. Karena Gus Dur melihat legasinya Hugeng, jadi dia tahu gambaran polisi baik itu. Kita nggak tahu kalau gambaran polisi baik. Yang kita tahu modelannya kayak Listio, kayak Sambo. Jadi sebenarnya
Sambo itu adalah gambaran dari seluruh polisi. Kadif Propam, bayangin, polisinya polisi, ketua murid ibarat di kelas. Tapi kelakuannya kayak gitu, itu Kadif Propam, apalagi yang bawah-bawahnya. Jadi sebenarnya Sambo itu ada dalam diri jiwa semua polisi. Jadi kalau teman-teman bilang ada polisi baik, saya menolak. Saya bilang nggak ada polisi yang baik. Kalau dia sebagai individu mungkin baik, tapi ketika dia diberi seragam yang berlambangkan Bayangkara, maka dia sudah menjadi pembunuh, pelaku kekerasan. Tidak ada kata baik dalam polisi itu ketika dia sudah berseragam. Kalau sebagai individu oke, kita bisa terima. Tapi ketika dia sudah bertugas memiliki kewenangan dan dia melanggar kewenangannya, membiarkan kekerasan terjadi, kalau teman-teman lihat rekonstruksi di pengadilan, di persidangan, itu kan kelihatan. Orang ngebunuh disuruh nutupin, siap Bang Sambo. Sampai di persidangan ngomong siap. Itu kalau di rumahnya semuanya ngomong siap, mau disuruh ngapain juga siap. Di persidangan ditanya iya atau tidak, siap. Jadi perintah itu artinya ada rantai komando. Yang selalu diadili adalah orang-orang yang pelaku di lapangan. Palanya nggak pernah kena. Padahal kalau kita lihat polanya kayak gitu, apa-apa siap, apa-apa siap, apa-apa siap. Nah, jadi terakhir bahwa penting mengetahui bahwa kekerasan polisi itu tidak serta-merta terjadi karena 1-2 orang, tapi dia berjalan sistematis dan ada rantai komando. Termasuk sampai terhadap menteri-menterinya, yang artinya tidak bisa mengontrol bawahnya polisi dan seterusnya. Jadi itu yang mau saya sampaikan refleksi hari ini. Semoga tidak memberikan pesan yang pesimis, tapi sama-sama kita merasakan bahwa kita berulang kali dipopor oleh polisi, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Barangkali berangkat pulang dari kios Ojo Keos setelah mendengar Fajar Merah nanti, kita sama-sama mau ngeledekin pemerintah atau ngeledekin polisi. Ngata-ngatain, sebatas ngata-ngatain aja. Karena itu yang bisa kita lakuin, cuma ngata-ngatain. Itu paling. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mantap sekali Del Pedro. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan Fajar Merah membawakan lagu-lagu terbaiknya. Tadi Pedro sudah sangat gamblang ya, panjang lebar ngomongin soal kepolisian. Ya kalau teman-teman ngebayangin sosok siapa kira-kira Joshua Wong atau Greta Thunberg Indonesia, main-main lah sama Pedro banyak-banyak ya. Bisa ke Kontras atau ke Cawang, kita bisa tuh nanti karaokean di tengah Jalan Sudirman, Bundaran HI gitu-gitu ya, ada DJ-nya juga banyak. Nanti kita bisa bikin kolaborasi lah ke depan. Oke, langsung aja ini sosok yang baru terpilih menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode 2022 dan 2026. Ya, semoga sampai. Atau kalau nanti ditawarin jadi Capres 2024 juga mau kabar ya. Soalnya kita panggil Citra Referendum untuk maju ke depan. MK. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke. Ini suaranya karena emang capek banget. Apa emang udah pesimis nih dari teman-teman? Ada 2 kawan tadi udah refleksi. Masih semangat gak sih sebetulnya? Masih kecil banget. Oke, saya berharap semoga apa yang akan saya sampaikan nggak menambah rasa pesimis. Harapannya begitu. Mungkin kalau teman-teman mendengar LBH Jakarta, wah ini lembaga bantuan hukum isinya orang-orang hukum gitu. Iya betul sih teman-teman. Orang-orang yang punya privilege untuk belajar di pendidikan hukum lah ya, sekolah-sekolah hukum. Yang mana sebetulnya kalau ditanya masih yakin gak sih dengan sistem hukum sekarang? Jawabannya agaknya tidak ya. Agaknya tidak ya gitu. Karena sistem hukum kita sekarang betul-betul sudah dikooptasi gitu ya. Enggak cuman bicara dia adalah tadi orang-orang yang berseragam tadi polisi. Mungkin tadinya saya mau membuka refleksi ini bertanya ke teman-teman. Menurut teman-teman
apa sih polisi itu, tapi ternyata sudah secara gamblang tadi kawan Pedro menyampaikan siapa polisi. Mungkin kalau saya menyampaikan sebagai LBH Jakarta mungkin saya langsung ditangkap ya, kayaknya begitu. Nah kalau misalnya LBH Jakarta jadi tangkap gimana teman-teman gitu kan. Nah sejujurnya situasi sekarang membuat kita sangat takut, khawatir gitu. Sulit sekali untuk bisa merespon situasi ini. Kita tahu betul kepolisian saat ini dia tidak kemudian kuat begitu saja gitu ya. Mereka itu kalau misalnya kita cek kekuatannya ada di semua lini. Pertama kita tahu polisi ini masuk di dalam berbagai jabatan struktural ya. Gitu ya, mau kemudian dia di eksekutif sebagai kabinetnya Jokowi Ma'ruf, atau kemudian dia masuk ke struktur-struktur BUMN gitu. Sebut saja mungkin yang kemudian lembaga yang kita percaya baru dilemahkan, KPK. Ada Bapak yang terhormat Firly Bahuri. Lalu kemudian ada di eksekutif ada Tito Karnavian, ada Budi Waseso, ada Budi Gunawan dan lain segala macam, banyak sekali nama gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga di anggarannya juga diperkuat teman-teman. Di anggarannya saya mengutip dari hasil perhitungan salah satu ekonom ya. Ada sekitar 111 triliun anggaran buat kepolisian. 111 triliun anggaran buat kepolisian ya. Yang digunakan buat apa? Ya tentu buat merepresi kita. Ada buat membeli gas air mata misalnya gitu ya, atau kemudian memperbanyak mungkin tanknya mereka dengan nyiram kita pakai air comberan waktu kita aksi misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Terus ketiga dengan impunitas tentunya gitu. Impunitas dia bicara di banyak lini impunitas. Sampai hari ini kita lihat kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tadi udah dijelaskan sama kawan kita dari Atma Jaya bagaimana prosesnya begitu sulit gitu ya. Tidak juga diselesaikan, tidak ada komitmen. Tapi juga impunitas di masa saat ini gitu ya, situasi saat ini kontemporer, bahwa kekerasan, represivitas, brutalitas yang dilakukan oleh kepolisian itu enggak ada proses hukumnya sama sekali. Iya ada jalur hukum yang disediakan oleh sistem hukum, ada gitu ya. Kita bisa ngelaporin polisi, tapi kemana? Ke polisi itu sendiri. Kemana jalurnya? Ke Propam. Siapa Kadif Propamnya sebelumnya? Verdi Sambo gitu ya. Sebelum kemudian ada kasus Verdi Sambo juga LBH Jakarta menyaksikan bagaimana sulitnya kita untuk bisa memberikan masukan kepada polisi dengan jalur yang disediakan. Begitu banyak kasus yang dilaporkan LBH Jakarta melalui Propam, baik di semua level ya. Jadi Propam itu ada di Mabes Polri, lalu kemudian di Polda, lalu kemudian sampai ke Polres gitu. Diterima laporannya, iya diterima. Tapi ada proses penyelesaiannya enggak? Enggak. Bayangkan kita follow up terus. LBH mendampingi klien, individu maupun komunitas dampingan kami untuk melaporkan adanya pelanggaran kode etik oleh kepolisian di Propam. Itu sampai hari ini kami enggak menemukan satu kasus pun yang bisa diselesaikan. Oke, itu Propam ya. Propam itu adalah pengawas internal dari kepolisian. Di mana pengawas eksternal itu juga ada. Harapannya supaya independen toh gitu. Siapa dia pengawas eksternalnya? Kompolnas teman-teman. Komisi Kepolisian Nasional. Begitu juga hampir sama juga ceritanya. Kompolnas mungkin kalau teman-teman lihat strukturnya siapa aja di dalamnya, ya banyak juga sih pensiunan Polri. Jadi ya teman sama teman juga isinya. Nah, itu kita ngomongin soal struktur yang orang-orangnya gitu ya, ngomongin soal orang. Tapi kalau kita ngomongin soal sistem, Kompolnas itu teman-teman, dia hampir mirip dengan lembaga-lembaga HAM lainnya. Bahwa ada ya lembaganya, tetapi kewenangannya itu juga dikecilkan. Kompolnas sampai hari ini mereka hanya bisa menerima pengaduan, diproses, lalu sifatnya rekomendasi. Rekomendasi pun kemana sih disampaikan? Ke Presiden. Nggak bisa langsung teman-teman ke Polres-Polresnya, nggak bisa. Ya kalau ke Presiden lewat mana jalurnya? Laporan tahunan. Apakah itu didengarkan oleh Presiden? Apakah kemudian dijalankan rekomendasinya? Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara impunitas itu sudah mengakar mau dia substansi hukumnya, struktur hukumnya, kultur hukumnya sekalipun. Nah,
Kalau kita mau lihat potret soal kejahatan yang dilakukan oleh para aparat ini ya, yang mungkin saya nggak perlu sebut lagi, teman-teman menyaksikan sendiri, teman-teman merasakan sendiri. Mungkin kalau generasi saat ini yang ada di sini mungkin sempat terlibat di dalam reformasi di korupsi 2019, ya mungkin begitu ya. Sampai hari ini reformasi di korupsi, omnibus gitu, RKUHP, situasinya sama, semakin buruk. Nah, kita perlu melihat bahwa bahwa musuh kita hari ini bukan cuma polisi, teman-teman. Polisi itu dia hanyalah alat, dia adalah tentakel dari gurita ekonomi politik yang dimiliki oleh oligarki. Siapa mereka? Ya mereka adalah orang-orang pemilik modal yang juga mengatur urusan negara ini. Sederhananya begitu ya, penjelasan sederhananya. Mereka ada di semua lini gitu. Mau di eksekutif, mau di legislatif mereka ada. Bahwa saat ini bahwa saat ini ekonomi politik di Indonesia itu dikuasai oleh cuma 1% orang-orang terkaya. Ini hasil riset, jadi bukan saya klaim sendiri. Itu salah satu hasil riset dari Credit Suisse Report. Jadi ada sekitar 1% orang terkaya di Indonesia yang menguasai 50% aset kekayaan nasional kita. Adakah teman-teman di dalam situ? Tentu tidak. Saya percaya pasti yang berkumpul di sini adalah kelompok masyarakat miskin kota seperti saya juga, gitu ya. Yang mungkin bayar kos-kosan juga susah banget ya, gitu ya. Mau makan beli cilok aja bingung utang sama temen gitu ya. Nah, itu Credit Suisse report. Nggak percaya gitu. Tapi ini bahkan diamini sama pejabat itu sendiri. Bapak Bahlil, Kepala BKPM. Dia mengamini bahwa kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 1% tadi, orang-orang kaya ini, gitu. Yang mana mereka menduduki jabatan-jabatan strategis di negara ini. Dan selama reformasi, gitu ya, posisi-posisi jabatan ini, iya berganti terus orang-orangnya. Tapi sebenarnya situasi siapa aja pemilik dari kekayaan itu tersebut nggak berganti, orangnya sama-sama aja. Dan bahkan selama pandemi COVID-19 yang kita semua jadi makin miskin ini, gitu ya, mereka justru makin kaya. Banyak sekali toh bisnis yang dibuat gitu kan. Dengan contoh aja kita kesulitan masker lah waktu itu, kesulitan hand sanitizer lah waktu itu. Terus kemudian itu malah dijadikan sebagai tambahan pundi-pundi kekayaan bagi mereka. Gitu ya, terus rebut-rebutan, sebenarnya kita di bawah rebut-rebutan bansos, mereka di atas rebut-rebutan proyek, teman-teman, gitu. Jadi saya pikir kita juga perlu ngomongin sampai ke lanskap ekonomi politiknya, gitu. Nah, kekuatan ini di ranah eksekutif, ada kaitannya nggak? Tentu ada. Di kabinet Jokowi Ma'ruf gitu, siapa aja yang ada di sana? Para oligark ini, terutama yang bisnis tambang batu bara. Ada Opung Luhut ya di sana. Ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir di sana. Ada siapa lagi? Saya takut lupa nih. Ada banyak banget, saking banyaknya gitu. Terus kita lihat juga di ranah legislatif, teman-teman, legislatif tuh misalnya DPR ya. Itu sekitar 55% anggota DPR kita adalah pebisnis. Iya, dia pemilik modal atau dia adalah orang yang menjalankan perusahaan, misalnya direksi gitu ya. Atau orang-orang juga yang memiliki ya bisnis kecil-kecil juga ada di sana. Nah, eksekutif, legislatif udah tadi. Terus yudikatifnya gimana? Ada urusannya nggak sih sama oligarki dan polisi-polisi ini gitu? Ada dong. Gitu. Yudikatif tadi Jali udah cerita gimana MK kita dikooptasi ya. Teman-teman, LBH Jakarta itu dalam melakukan kerja-kerjanya selain menangani kasus satu persatu, kami berharap bisa merubah secara struktural gitu ya. Akhirnya apa yang kami lakukan? Litigasi strategis. Melalui mana prosesnya? Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini ada enggak putusan dari Mahkamah Konstitusi yang benar-benar memberikan rasa keadilan bagi warga negara? Ada enggak putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang yang kita uji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Enggak ada.
Undang-undang Cipta Kerja terakhir kemarin misalnya. Iya sih dia bilang bertentangan misalnya, tapi hanya sebatas metodenya saja. Metode omnibusnya. Sorry, mungkin terlalu maju ngobrolnya. Tadi dengan kemudian konsolidasi para oligark baik di semua ranah tadi ini ya, para pebisnis ini ada di eksekutif, legislatif. Dia kemudian menciptakan peraturan perundang-undangan yang memang tujuannya hanya untuk memperkaya mereka sendiri. Sebut saja salah satu undang-undangnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada Undang-Undang Minerba juga. Nah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu teman-teman, semua ranah kehidupan kita itu diatur di sana. Urusan ketenagakerjaan. Mungkin sebagian di sini masih mahasiswa, tapi nanti jika teman-teman sudah menjadi pekerja, situasi teman-teman akan jauh lebih sulit. Teman-teman nggak akan bisa menjadi pekerja tetap, teman-teman hanya akan direkrut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Itu sistem yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, flexibility labor market. Dan upahnya juga semakin murah saat ini. Dan semakin mudah juga teman-teman di PHK. Kalaupun sekarang ada yang kemudian jadi pekerja tetap, percaya kepada saya, mungkin setahun atau 2 tahun kemudian teman-teman akan di PHK lalu diganti menjadi pekerja kontrak. Itu sistem yang ditawarkan. Baru bicara ketenagakerjaan, belum kita bicara soal pertanahan. Mungkin di sini teman-teman di Jakarta nggak punya tanah, tapi teman-teman di orang tua teman-teman di kampung mungkin ada tanah warisan gitu ya. Itu patut hati-hati dicek teman-teman punya nggak itu sertifikatnya. Karena kebanyakan dari kita gitu ya, karena kita nggak ngerti akses, dalam arti kita buta hukum gitu ya, kita nggak tahu gimana cara mendaftarkannya. Selain nggak tahu cara mendaftarkannya, memang nggak bisa didaftarin juga. Kenapa nggak bisa didaftarin? Ya udah dikapling kok sama pengusaha-pengusaha di wilayah di daerah-daerah sana. Gitu. Dan ada yang namanya bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini modifikasi luar biasa yang makin menguntungkan para oligark ini. Jadi bank tanah itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengkoleksi tanah-tanah rakyat, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada pemilik modal. Jadi jangan heran nanti tanah warisan dari orang tua teman-teman di kampung itu tiba-tiba udah di HGB-kan atau HGU-kan oleh perusahaan-perusahaan. Ya perkebunan sawit kah, ya buat tambang batu bara kah gitu. Ini salah satu contoh ya, belum lagi ngomongin lingkungan hidup sekarang. Rumit banget gitu, belum masalah kualitas air kita buruk, udara kita. LBH Jakarta bersama kawan-kawan menang menggugatnya gitu. Tapi yang jadi persoalannya, kenapa saya juga jadi pesimis sama sistem hukum, ketika kita menang, apakah bisa dieksekusi? Kendang Lestari teman-teman, mereka sudah menang bertahun-tahun, bisa dieksekusi? Oh tentu tidak. Ganjar Pranowo justru malah menerbitkan izin baru. Semudah itu. Gitu. Jadi situasinya kira-kira begitu. Nah tadi lanjut ngomongin soal, terus dari sistem hukum ini, kita kalau nanganin kasus per kasus tentu berat ya. Tuh, mungkin ini sekitar ada 30 orang, satu orang pasti punya satu kasus, 30 kasus. Di Jakarta LBH cuma ada berapa gitu ya. LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik yang kira-kira bersama teman-teman dalam gerakan. Gitu. Mampukah kami menangani kasus ini? Tentu tidak mampu teman-teman. Nah akhirnya LBH itu punya yang namanya ideologi kerja bantuan hukum struktural. Artinya kita tidak hanya menangani satu kasus per kasus, tapi kita menangani satu kasus untuk bisa mengubah banyak hal supaya tidak ada lagi kasus yang sama. Cita-citanya pada saat itu kan. Akhirnya salah satu terobosannya litigasi strategis yang saya bilang tadi. Kita menguji undang-undang itu, apakah undang-undang itu dia bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena patokan kita di situ, dia adalah peraturan paling tinggi di negara kita. Ya tetapi hasilnya tidak juga memberikan rasa keadilan. Gitu. Undang-Undang Cipta Kerja iya disebut bertentangan karena metodenya tidak dikenal oleh Indonesia, metode omnibus law ini, ya kan, secara formil diputuskan, kita menang di situ. Tapi akal-akalan busuk oligarki ini mereka ngapain? Mereka revisi lah Undang-Undang P3, teman-teman. Mereka masukkan metode omnibus law sebagai salah satu metode sah yang dimiliki oleh negara ini. Jadi ke depan pembentukan peraturan perundang-undangan akan pakai metode yang sama, metode sapu jagat.
gitu. Situasi seberat itu. Oke, itu tadi ngomongin situasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, dengan anggap mungkin kita bisa menarik 2019. Teman-teman semua terlibat di sini. Saya percaya, mau di jalan, mau di medsos, mau di rumah, pasti terlibat gitu. Anggaplah meskipun selama ini kita dibuat sama negara merespon terus isu yang mereka buat. Ada omnibus, berangkat aksi, gitu kan? RKUHP berangkat aksi, BBM berangkat aksi, gitu. Tapi anggaplah, maksudnya meskipun kita memang masih gagal untuk mencapai tujuan kita, misalnya menggagalkan peraturan-peraturan itu, tapi anggaplah itu menjadi anak tangga bagi kita untuk berlatih, membangun dan merawat gerakan. Saya pengen membagi itu yang paling penting sebetulnya, gitu. Membangun gerakan itu mungkin bisa jadi buat sebagian orang yang sudah biasa terlibat dalam gerakan itu mudah, gitu ya. Tetapi ternyata merawat gerakan itu yang paling susah. Merawat gerakan itu, bagaimana supaya nafasnya panjang, bagaimana supaya pengetahuan, pengalaman itu tidak hanya jadi tesit atau tidak hanya menjadi milik Jali saja, milik KEGA, milik kawan-kawan yang ada di sini, tetapi itu harus jadi eksplisit, bisa dipahami, dipelajari oleh semua orang nantinya. Teman-teman kita berikut-berikutnya juga gitu. Itu salah satu pembelajaran juga. Jadi kebetulan saya juga sedang terlibat dalam riset gerakan sosial di beberapa wilayah. Nah, persoalan kita adalah merawat gerakan itu. Gitu. Mungkin sistemnya dibuat berat karena sistem pendidikan ya. Dan itu akan berimplikasi juga bagaimana sistem kepemimpinan di universitas misalnya begitu. Saya berharap semoga teman-teman menyadari ini, karena salah satu kelompok yang paling didengar gitu ya, yang paling dianggap punya legitimasi merespon atau mengkritik aturan yang dibuat oleh negara itulah teman-teman mahasiswa. Di sini adalah teman-teman muda gitu ya. Nah jadi apapun mungkin organisasi teman-teman, apapun mungkin tidak berorganisasi kah, berorganisasi kah, tidak berorganisasi atau berorganisasi, saya berharap kita bisa sama-sama membagikan apapun yang kita dengar dan kita baca. Semua orang mungkin 30 orang di sini punya tongkrongannya sendiri pasti ya. Punya tongkrongan satu orang mungkin tongkrongannya bisa 5 gitu. Nah gimana teman-teman bisa membangun tongkrongan teman-teman itu memang melek soal isu sosial politik, melek soal isu hukum. Itu paling penting sekali sebetulnya. Itu adalah bagian dari merawat gerakan. Dan kemudian berikutnya bersolidaritas. Mungkin hari ini bagi Jali yang paling penting untuk dirinya gitu dan keluarganya adalah isu tanah gitu ya. Misalnya karena Jali adalah korban penggusuran paksa misalnya begitu. Benar ya? Oke, saya ikut berempati. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun kesadaran Jali, kawan-kawan dan saya juga supaya saya juga mau bersolidaritas dengan teman-teman yang punya persoalan tentang perburuhan gitu ya, tentang represivitas yang dilakukan oleh aparat misalnya di Kanjuruhan gitu. Jadi harapannya kita tidak memilih-milih isu, harapannya kita menganggap semua isu adalah milik kita bersama gitu. Bagaimana kita bisa berkumpul, berdiskusi, membuat suatu kesepakatan gitu ya. Itulah yang kita mau bangun menjadi gerakan yang demokratis tadi. Dan juga yang inklusif, bahwa semua orang apapun latar belakangnya, identitas politiknya, identitas gendernya, kita harus mampu menciptakan gerakan yang inklusif. Salah satu isu kita hari ini adalah gerakan yang memiliki ruang yang aman. Gitu. Jadi saya kira begitu refleksi dari saya. Berharap teman-teman nanti tidak sungkan untuk mengajak saya diskusi atau LBH Jakarta, apapun yang teman-teman butuhkan kami siap untuk bisa mendukung apapun yang teman-teman akan lakukan gitu. Misalnya kami pengen ngobrol dong di tongkrongan yang di Condet gitu, boleh nggak salah satu pengacara publik LBH datang gitu untuk ngasih dikit-dikit hal-hal tentang situasi politik sekarang? Oh boleh banget, silakan kontak teman-teman. Dan kami tunggu kira-kira ajakan untuk
kolaborasinya. Terima kasih banyak. Mantap banget nih Kak Citra. Jadi kalau butuh apa-apa langsung aja follow LBH_Jakarta atau langsung ke akunnya Citra @citsi_ ya. Gue spill aja langsung lah. Teman-teman, oke langsung aja kita tes semangat dulu. MKMK. MKMK. Oke, mungkin udah nggak sabar ya teman-teman. Silakan kita beri semangat buat Mas Fajar, tepuk tangan. Siap-siap dulu Mas Fajar. Ini Mas Fajar nih seminggu ke belakang lagi banyak atau lagi berkunjung ke Jakarta dan mengisi beberapa kegiatan musik. Kan sempat di UI ya. Terus ini yang terakhir. Iya, hari ini yang terakhir. Tepuk tangan spesial nih buat teman-teman semua. Gokil. Ya, ini saya bawa rilisan fisiknya Mas Fajar yang paling baru ini ya. Dia ingin jadi peluru. Iya, benar. A Tribute to Wiji Tukul. Ini ada rilisan fisik berupa kaset baru ya Mas ya? Ya baru kaset aja yang itu Mas. Kalau yang CD itu aku ada di album 2 aku yang semi sintetik gitu. Oke, semi sintetik juga yang dirilis tahun 2020 ya? 2022. Oh 2022. Ini juga 2022. Itu ini 2021. Itu 2021? Ya. Oh ini dulu ya? Yoi. Ini bisa diakses di buku Akik ya Mas ya? Semoga bisa Ya, di tersedia buku juga Akik. nanti di Ya, kios-kios ya? Benar-benar. Semoga ya, amin ya. Oke, siap. Nih Mas Fajar mau main sambil berdiri atau duduk? Atau duduk ya? Sorry. Bisa Mas, mantap. Oke teman-teman yang nanti tahu lagunya jangan sungkan-sungkan untuk ikutan nyanyi. Suaranya fals-fals sedikit nggak masalah lah. Lebih jelek suara pemerintah kita gitu ngasilin aturan yang ngawur terus. Oh ya ini adanya inisiatif MKMK ini sebenarnya tadi Citra udah juga sempat nyinggung soal maraknya para pengusaha utamanya di industri yang sangat merusak alam seperti industri tambang dan sebagainya yang mendominasi pemerintahan kita, yang kalau udah diriset dan diketahui bahwa dia udah jadi pengusaha terus jadi pemerintah juga terus tercampur tangan dalam penerbitan izinnya, dan itu kan salah ya, itu kan curang ya, ibarat apa namanya kita yang bikin aturan, kita juga yang mau dapat untung dari aturannya gitu. Jadi pokoknya ya mereka usahanya dengan cara yang kotor makanya cepat kaya gitu ya kan. Dan akhirnya itu keungkap oleh banyak riset kita dan akhirnya malah kita dilaporkan ke polisi yang diwakili oleh ada Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti dari Lokataru dan juga Kontras gitu. Dan semoga dengan kegiatan ini dan sebagainya ke depan itu memperkuat solidaritas kita untuk saling bahu-membahu dan ngasih tahu ke negara dan pemerintah bahwa apa namanya kita nggak saling sendiri dan kita bisa saling bergandengan tangan untuk katakan kebenaran dan meraih keadilan. Mas Fajar udah siap? Yoi, Mas. Oke, kita sambut yang meriah Mas Fajar Merah. MKMK. MKMK. Seekor kucing kurus menggondol ikan asin, laukku untuk siang ini. Aku meloncat, ku raih pisau, biar ku bacok dia, biar dia mampus. Ia tak lari tapi mendongak, menatapku tajam. Mendadak lunglai tanganku, kulihat diriku sendiri saat ku tatap mata kucing itu. Lalu kami berbagi, ku beri ia kepalanya,
batal nyawanya melayang, dan kami sama-sama makan. Ia tak lari, tapi mendongak, menatapku tajam. Mendadak lunglai tanganku, kulihat diriku sendiri saat ku tatap mata kucing itu. Lalu kami berbagi, ku beri ia kepalanya, batal nyawanya melayang. Aku makan, ia makan, kami sama-sama makan. Aku hidup, ia hidup. Aku makan, ia makan, kami sama-sama makan. Aku hidup, kucing hidup. Aku makan, kucing makan. Aku dan kucing sama-sama hidup. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Wajar Merah. Itu tadi judul lagunya itu Kucing, Ikan Asin, dan Aku. Jadi itu ceritanya rebutan lauk sama kucing gitu. Itu tulisan yang aku adopsi dari puisi Wisi Dukul yang ada di album Dia Ingin Jadi Peluru itu. Barangkali teman-teman bisa mampir ke Spotify atau bisa kalau mau koleksi kaset bisa di Instagramnya Buku Ake gitu. Lagu berikut ini juga masih lagu yang ada di album Dia Ingin Jadi Peluru. Judulnya Puisi Untuk Adik. Apakah nasib kita terus akan seperti sepeda rongsokan karatan itu. Oh, tentu tidak. Kita akan terus melawan waktu yang bijaksana.
jari kita, bagaimana menghadapi penderitaan. Kitalah yang akan memberi senyum pada masa depan. Janganlah engkau menyerahkan dirimu kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat bersama menghadapi penderitaan. Apakah nasib kita terus akan seperti sepeda rongsokan karatan itu? Kita harus membaca lagi agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Janganlah engkau menyerahkan dirimu kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat bersama menghadapi Aku dilahirkan di sebuah pesta yang tak pernah
selesai. Selalu saja ada yang datang, selalu saja ada yang pergi, hingga hari ini. Ada bunga putih dan ungu dekat jendela di mana mereka dapat memandang dan merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang tak ada menjadi miliknya. Ada potret penuh debu, potret mereka yang pernah hadir dalam pesta itu. Entah sekarang di mana mereka setelah mati. Ada yang merindukan kubur bagi angannya sendiri, ada yang melukis waktu sebagai ular, ada yang ingin tidur sepanjang hari hingga bangun ketika hari penjemputan tiba, agar tak merasakan menit-menit yang mendekan dan berat. Di sana ada meja penuh kue aneka warna, mereka menawarkannya padaku. Ku cicipi semua enak. Itulah sebab aku selalu lapar, sebab ku hanya punya satu kemungkinan. Tuhanku, aku terluka di dalam keindahanmu. Tuhanku, aku terluka di dalam keindahanmu, dalam keindahanmu. Aku terluka dalam keindahanmu, Tuhan. Aku terluka.
Aku dilahirkan di sebuah pesta yang tak pernah selesai. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah hadir malam ini, menyempatkan tenaga dan waktunya. Juga kawan-kawan Kontras, kawan-kawan Kios Ojo Keos, terima kasih udah mau tak tumpangin nyanyi gitu. Sajak suara. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam, walau mulut bisa dibungkam. Namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan dari lidah jiwaku. Sesungguhnya suara itu bukanlah perampok yang ingin merayap hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara itu menuntut keadilan. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Dan apabila engkau tetap memaksa dia, kan ku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajari aku bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Dan apabila engkau tetap diam dan bertahan, aku akan siapkan untukmu pemberontakan. Suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Dan apabila engkau tetap memaksa diam, kan ku siapkan untukmu pemberontakan. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Dan apabila engkau tetap memaksa diam, kan ku siapkan untukmu pemberontakan.
pemberontakan. Ih, seneng banget akhirnya setelah udah kali 2 tahun lebih itu nggak bisa kemana-mana, terutama Jakarta, dan sekarang akhirnya bisa berjumpa. Semoga kita semua sehat lahir dan batinnya setiap hari, amin. Jadi kalau biar matinya enak gitu, nggak sakit-sakitan dulu gitu. Lagu berikutnya ini ada lagu yang ada di albumku yang kedua, Semi Sintetik. Kenapa aku kasih judul Semi Sintetik? Karena saya banyak pakai template instrumen dari software rekamannya gitu, jadi kolaborasi sama robot gitu. Dia intuisi. Nyalakan, kau redupkan lagi, buatku tuli di gelap ini. Arti kian tak bermakna, terang ini hanya sebuah hampa. Kau datang lagi, kau pergi lagi, ceria mulai berganti sepi. Kau datang lagi, kau pergi lagi, kenyataan mulai membodohi. Tak tampak seperti cahaya, sinariku saat mulai buta. Cerita harap cepat usai. Lamakah aku hanyut terbuai?
pergi lagi, ceria mulai berganti sepi. Kau datang lagi, kau pergi lagi, kenyataan mulai membodohi. Kau datang lagi, kau pergi lagi. Tararam, tararam, tararararam, tararam, tararam, tararararam. Beribu waktu yang kau daki sendirian, berselimut malam kelam, mencari titik terang dewi keadilan, diperkosa kegelapan. Kau tak gentar dicerca, diteror, diancam, ditikam, disingkirkan. Tegas hati melangkah, tekad sudah bulat, itu adalah sikap. Biarlah malam jadi saksi pencarian, biarlah kelam tunjukkan titis keadilan. Meskipun arah menghadang takkan hentikan, karena tanpa keadilan takkan hadir kedamaian. Kini kau tak sendirian, gempur tembok tempat tirani bersembunyi, menuntut kepastian. Mereka yang berkelakar dan selalu ingkar, di meja peradilan mereka berjudi, berzina dengan uang. Yakinlah kebenaran pasti akan menang, meski tiba di akhiran. Biarlah malam jadi saksi pencarian, biarlah terang tunjukkan titis keadilan. Meskipun arah menghadang takkan hentikan, karena tanpa keadilan takkan hadir damaian. Karena tanpa keadilan takkan hadir damaian. Karena tanpa keadilan takkan hadir kedamaian.
bersikap. Aman. Lagu berikutnya Bunga dan Tembok. Panggilan untuk saudara Kolil. Panggilan orang kok tambah tua tambah muda. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Jika kami bunga, engkaulah tembok itu, lah kami sebar biji-biji di tubuhmu. Suatu saat kami kan tumbuh bersama dengan keyakinan. Kau harus hancur, kau harus hancur, kau
tangan buat Mas Kolil. Fajar Merah, terima kasih. Terima kasih Mas. Ngeri. Rocker banget bro. Ini lagu terakhir. Judulnya Untuk D. Kopi tinggal ampas, asbak penuh puntung, bibir pecah, habis muntah-muntah. Malam makin beku, aku tak betah. Aku ingin masuk, aku tak betah. Mari pulang saja sebelum tipu menipu makin seru. Yang menyelamatkan kita bukanlah omong besar, bukan mimpi dan bukan ketakutan. Mari tidur kawan, persiapkan perlawanan. Mari tidur, persiapkan perlawanan. Esok pagi yang menyelamatkan kita bukanlah omong besar, bukan mimpi dan bukan ketakutan. Mari tidur kawan, persiapkan perlawanan. Mari tidur, persiapkan perlawanan. Esok pagi. Terima kasih, saya Fajar Merah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.